Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Iwan Villa yang selalu menyimak kajian di ABM TV, semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kami akan berbagi tentang ilmu-ilmu agama yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam video ini insya Allah saya akan membahas tentang berdoa kepada Allah serta larangan dalam berdoa. Berdoa termasuk anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Allah berfirman yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dengan keadaan hina. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah juga berfirman yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku ya Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahanku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u ibadatun. Doa itu adalah beribadah. Namun para ulama dalam kitabnya menyebutkan ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. Bahkan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Namun sebelum saya lanjut, yang belum bergabung bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Mengutip kitab Syarah Hisnul Muslim karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam berdoa. 1. Minta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor anak ayam. Beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, ya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau Rasulullah bersabda, Maha Suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Larangan berdoa yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya. Ia berkata, wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang ketiga adalah berdoa demi suatu dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Beliau bersabda, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan. Sehingga pada saat itu ia merasa bosan, lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ikhwan fillah, ketika kita sudah melakukan ibadah yaitu berdoa, kita jangan meminta tergesa-gesa, karena ijabah Allah itu bukan kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukannya. Yang keempat adalah mendoakan supaya orang lain celaka atau diri sendiri celaka. Selanjutnya, larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri atau anak-anak, para pelayan dan harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayanmu, dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu. Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, lalu Dia mengabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Yang kelima, mengharap-harap kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap kematian, mengharap datangnya kematian, karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah sekalian salah seorang di antara kalian mengharap-harap mati karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa, ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagiku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Iwan fillah, meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena kematian itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipinta dan tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Maka dengan itu, jika kita meminta kematian, mengharapkan kematian karena suatu penderitaan yang akan menimpa kita, seperti kita sakit ataupun kita banyak masalah, sehingga kita mengucapkan dan berdoa kepada Allah supaya cepat mati untuk menghindari masalah, maka orang yang seperti itu bukan menghindar masalah, tetapi malah mendatangkan masalah, yaitu di akhirat. Terkait hal ini, Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab At-Tadhkirah, menginginkan mati dan berdoa supaya mati diperbolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Itu sebagian pendapat dari ulama yang bernama Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjauhi 5 larangan tersebut dan doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.